Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa, jumpa lagi bersama Mufliha di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Nah Sobat, jadi tak terasa nih kalau misalnya kepemimpinan Osim Mandua Palembang masa bakti 2024-2025 itu hampir berakhir. Nah, kita pastinya butuh banget nih wajah-wajah baru, kandidat baru yang pastinya bisa memberikan inovasi dan dorongan yang menjadikan Osim Mandua Palembang itu lebih baik lagi. Dan hari ini, Mufli udah kedatangan nih salah satu kandidat Ketua Umum Osim Mandua Palembang masa bakti 2025-2026. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita saksikan nih ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bareng kita hari ini. Halo! Halo Kak. Oke, sebelumnya boleh dong perkenalan diri dulu nih sama Sobat Mandupa yang lagi nonton hari ini. Boleh dong Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Faika, perwakilan dari kelas 10-2 sebagai calon kandidat Ketua Umum Osim Mandua Palembang masa bakti 2025-2026 dengan nomor urut 02. Waduh, jadi baru kelas 10 tapi udah jadi kandidat. Keren banget dong pastinya. Nah, jadi kakak mau tanya nih, tadi namanya Faikah ya dipanggil? Iya Kak. Perwakilan dari 10-2. Benar Kak. Nah, sebelumnya dari banyaknya ekstrakurikuler dan organisasi yang ada di Mandua Palembang ini, kenapa sih Faikah itu memilih Osim Mandua Palembang? Alasan Faika memilih Osim Mandua Palembang karena Osim Mandua Palembang adalah organisasi yang sangat terorganisir Kak. Oleh karena itu Faika sangat tertarik dan juga merasa mengembangkan kreativitas dan juga keahlian kita dengan mengikuti Osim Mandua Palembang. Selain itu juga Kak, banyak sekali kelebihan yang kita dapatkan dari Osim. Selain dapat melatih public speaking, banyak sekali kegiatan yang menarik untuk kita lakukan. Jadi karena alasannya itu ya, makanya Osim Mandua Palembang ini menjadi organisasi yang bakal Faika ikutin di Mandua Palembang. Benar banget Kak. Nah, pastinya sebelum Faika menjadi kandidat nih untuk Ketua Umum masa bakti 2025-2026 nanti, pastinya udah banyak nih kan tahapan-tahapan nih yang Faika laluin sebelum kita menjadi kandidat nih. Boleh dong dikasih tahu ke Sobat Mandupa apa aja tahapan-tahapannya tuh? Wah, selain itu tahapan-tahapannya itu yang pertama kita pasti mengikuti tes Kak, dimana tes tersebut banyak yang harus kita lalui. Setelah kita mengikuti tes, kita akan melaksanakan orasi tertutup terlebih dahulu Kak. Selain itu kita banyak Kak dari anggota Osim lainnya juga mengikuti orasi tertutup. Betul. Dan alhamdulillah tanpa Faika sadari bahwa Faika terpilih menjadi salah satu calon kandidat Ketua Umum Osim Mandua Palembang masa bakti 2025-2026 ini. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut dari diri Faika sendiri nih ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, ada nggak sih rasa percaya diri nih? Walaupun aku masih kelas 10, tapi aku kayaknya bakal jadi kandidat deh. Ada nggak sih? Dari diri Faika pribadi tentunya memiliki perasaan percaya diri yang tinggi Kak, karena kita memiliki kemampuan dan juga kualitas pada diri kita sendiri. Oleh karena itu Faika percaya bahwa diri Faika mampu walaupun Faika masih kelas 10. Jadi memang sudah yakin dulu nih sama kemampuan Faika ya. Iya Kak. Nah, dan beneran nih ternyata Faika bisa ngobrol bareng nih sama kita Sobat Mandupa juga sebagai kandidat Ketua Umum 02. Nah, masuknya kita ke pertanyaannya ya. Gimana perasaan Faika nih setelah akhirnya beneran terpilih menjadi kandidat Ketua Umum Osim? Boleh dikasih tahu nih kepada Sobat Mandupa yang lagi nonton. Perasaan Faika ketika terpilih menjadi salah satu calon kandidat Ketua Umum, Faika sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Faika sendiri juga tidak menyangka menjadi salah satu calon kandidat Kak. Selain itu juga sangat merasa bahagia, antusias, dan juga merasa sangat semangat untuk mengikuti langkah selanjutnya. Jadi pastinya yang pertama bersyukur dan pastinya bahagia dong bisa menjadi kandidat. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi kandidat, menjadi leader ya berarti ya untuk Ketua Umum Osim Mandua Palembang masa bakti 2025-2026. Pastinya Faika tuh harus memiliki visi dan misi. Karena sebagai ketua umum itu penting banget nih, kita harus terstruktur, tertata, mau menjadikan organisasi ini seperti apa. Nah, pertanyaan kakak pasti udah ketebak dong tentang visi dan misi Faika jika memang terpilih menjadi ketua umum masa bakti berikutnya. Apa tuh visi misi Faika?
Adapun visi dan misi yang Faika miliki Kak untuk Ketua Umum OSIM Mandua Palembang, yang pertama visi Faika yaitu terwujudnya OSIM Mandua Palembang yang adaptif, inovatif, kolaboratif teknologi, dan menjadi penggerak budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun misi Faika untuk melaksanakan visi tersebut, yang pertama meningkatkan literasi dan inovasi melalui penggunaan teknologi dan informasi. Yang kedua menerapkan sikap akhlak Kak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan yang ketiga, menjadikan OSIM sebagai tempat menyuarakan aspirasi siswa-siswi madrasah. Dan yang keempat, menstrukturisasikan program kerja yang telah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Oke, jadi kalau kakak dengar tadi tuh keren banget, tapi tips semua gitu ya. Dan yang paling kakak highlight ini adalah literasinya. Kakak mau nanya nih, Faika kan tahu kalau misalnya, aduh generasi zaman sekarang itu literasinya jauh banget deh gitu kan, dari kata tinggi, males-malesan banget deh. Sedangkan Faika sendiri meletakkannya sebagai misi kalau Faika menjadi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang. Nah, seberapa yakin sih kalau misalnya Faika menjadi Ketua Umum, literasi kita itu bisa meningkat nih? Setidaknya Faika harus ngajak kan teman-teman semua. Gimana tuh cara Faika meyakinkan teman-teman bahwa literasi di Mandua Palembang berbasis teknologi dan digitalisasi tadi bisa benar-benar terlaksana? Nah, Faika bukan menyelenggarakan dari kegiatan ataupun kegiatan biasa Kak. Betul. Kita juga menstrukturisasikannya dengan menggunakan lomba-lomba. Selain itu juga literasi tersebut kita ajak dalam bentuk teknologi. Jadi menarik untuk siswa, karena yang kita ketahui dalam jangka sekarang siswa itu minim sekali literasi, terutama pada pembacaan seperti buku, karena merasa sangat berat. Oleh karena itu, Faika mengajak dalam berbasis teknologi agar siswa-siswi mampu untuk menjangkaunya dengan mudah Kak. Karena HP sekarang sangat mudah untuk dijangkau dan juga dilakukan dari smartphone. Oke, jadi memang dikorelasikan dengan digitalisasi tadi ya. Nah, kakak penasaran nih, ini pertanyaan kakak nih ya. Ada nggak sih alasan khusus yang membuat Faika itu meletakkan akhlak itu di bawah literasi? Atau memang kayak nggak ada deh kak, kayaknya urutannya aja deh gitu. Boleh dijelasin nih ke teman-teman yang lagi nonton. Tentu saja Kak, karena akhlak itu harus kita laksanakan. Walaupun dalam bentuk digital ataupun teknologi, tentu saja harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu harus dilakukan dan juga kita terapkan Kak. Karena akhlak itu yang pertama sekali kita lakukan. Oleh karena itu setelah kita berliterasi dengan baik, kita harus memiliki akhlak yang kompeten dan juga memiliki akhlak yang baik. Oke, jadi penting ya dua-duanya, nggak boleh ada yang ketinggalan nih. Jadi literasi, akhlaknya lupa atau kebalikannya nggak boleh gitu ya. Oke, kakak penasaran deh sama, pastinya kalau menjadi seorang inovator itu kita punya dobrakan baru sebagai ketua umum masa bakti berikutnya. Dari Faika sendiri nih, kandidat 02, apa sih program kerja yang akan dilaksanakan dan belum pernah dilaksanakan sama OSIM Mandua Palembang? Oke Kak, jadi tentunya Faika punya dong dobrakan baru untuk kedepannya. Salah satunya yaitu program kerja Faika, yaitu Cakap Teknologi, Cakap Budi Pekerti. Nah, di sini Faika bukan terfokus pada teknisnya saja Kak, bukan dari teknologinya saja, tetapi juga nilai-nilai budi pekerti yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan etika dan juga moral yang harus dilakukan oleh siswa-siswi Mandua Palembang. Oke, cakap teknologi, cakap budi pekerti sesuai dengan visi misi Faika tadi. Kakak boleh tahu nggak gimana sih cara kinerjanya, cara kerja dari program dan yang akan Faika realisasikan di Mandua Palembang ini? Mungkin Sobat Mandupa masih kurang ngeh gitu ya. Apa nih program kerja yang akan terjadi kalau misalnya Faika memang menjadi ketua umum nantinya? Oke Kak, jadi di sini Faika itu berbasis digital, bukan hanya melakukan kegiatan ataupun sekedar informasi, tetapi juga melaksanakan lomba-lomba Kak, di mana lomba-lomba tersebut bisa kuis ataupun berbasis digital seperti game ataupun kegiatan lainnya yang berbasis dari teknologi. Jadi tidak monoton hanya kegiatan saja tetapi tidak ada aksinya. Tentu saja ada kegiatan yang Faika laksanakan dengan lomba-lomba atau kegiatan dari
teknologi tersebut dengan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Oke, jadi kalau kalian milih Faikah pastinya nggak monoton ya. Jadi kita mengorealisasikan antara digitalisasi dan literasi tadi, betul? Betul, Kak. Oke, nah tadi Faikah sudah kasih tahu nih prokernya seperti ini, akan dijalankan seperti ini. Tapi yang namanya takdir itu kan kita nggak tahu nih. Nanti kalau misalnya Faikah menjadi ketua umum, tapi prokernya nggak jalan. Kalau dari Faikah sendiri, cara Faikah menyikapi itu sebagai seorang ketua umum, kira-kira gimana? Untuk program kerja yang akan Faikah laksanakan, Faikah akan menjamin program tersebut terlaksana 100%, Kak. Dan juga Faikah akan meminimalisir ketidak terlaksananya program kerja tersebut dengan mengajak dan juga berpartisipasi aktif dalam program kerja ini, Kak. Dan untuk meminimalisir kejadian yang tidak terjadi, yaitu dengan melaksanakannya dengan terstruktur dan juga terarah. Jadi harus yakin ya. Iya, 1 Kak. sampai 10 berapa yakin program ini akan terlaksana? 10, Kak, 100%. Oke, jadi harus yakin dulu nih teman-teman untuk milih Faikah. Jadi Sobat Mandupa yang nonton itu pastinya punya, wah aku pilih Faikah nih karena dia aja yakin gitu ya. Nah kalau misalnya pendekatan-pendekatan yang Faikah lakukan selama masa kampanye untuk buat teman-teman warga madrasah ini yakin, kayaknya pilihan aku jatuh pada 02. Apa sih yang udah Faikah lakukan, yang sudah dan masih terus Faikah lakukan sampai sekarang, sebelum orasi terbuka nanti? Sebelum orasi terbuka nanti, tentunya Faikah melakukan pendekatan dengan kakak-kakak dan angkatan rekan-rekan yang seumur ataupun kelas 10, Kak. Dengan melakukan kegiatan seperti saling satu sapa sama lain, berinteraksi dengan baik, dan juga menjalin silaturahmi antar sesama, Kak. Oleh karena itu, masih Faikah terapkan sampai sekarang karena memang sudah wajib untuk dilakukan setiap harinya. Jadi memang biar teman-teman warga madrasah yang ngeliat Faikah, oh kenal ini 02 nih gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Faikah tuh yakin dari diri Faikah sendiri bahwa Faikah tuh berbeda dari kandidat lainnya? Apa tuh? Boleh dijelasin ke teman-teman yang mungkin dari yang yakin lebih yakin lagi buat milih Faikah? Jika seluruh kandidat itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Kak, tentu saja sudah menjadi terbaik dari yang terbaik. Nah, dari Faikah pribadi, mungkin dari segi pengalaman, Kak, Faikah pribadi sudah mengikuti dari komunitas public speaking di luar, yaitu komunitas BNB, sudah berpengalaman menjadi leadernya. Selain itu juga, posisi Faikah sekarang di kelas menjadi ketua kelas, Kak. Mungkin dari segi pengalaman sudah Faikah alami, dan secara soft skill, Faikah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, disiplin, bertanggung jawab, dan juga mudah untuk berinteraksi, Kak. Jadi memang udah punya soft skill, public speaking, dan juga leadership-nya ya. Dan Faikah yakin itu bisa membawa Faikah menjadi seorang ketua umum tahun ini. Iya, Kak. Oke, kalau motivasi, support, dan dorongan nih dari lingkungan Faikah, dari keluarga, teman, itu ada nggak sih yang paling mempengaruhi Faikah bisa berdiri sampai hari ini? Tentu saja ada, Kak. Terutama orang tua Faikah sangat berperan penting dalam memotivasi dan juga memberikan arahan kepada Faikah. Karena Faikah dari kecil memiliki motivasi sendiri yang sangat amat dilakukan oleh orang tua Faikah, yaitu menjadi terbaik dari yang terbaik, Kak. Kita bisa menjadikan diri kita untuk terbaik dan juga melangkah ke depan senantiasa untuk berani. Dari teman-teman Faikah juga sangat mendukung dan memberi support, Kak. Jadi memang selain dari diri sendiri, tapi support dari keluarga, dari teman, dan lingkungan itu penting banget ya untuk menjadikan diri Faikah seperti hari ini nih, kandidat 02. Sangat berpengaruh, Kak. Dan kalau misalnya tadi kan udah visi misi udah nih, proker udah. Terus kalau misalnya prokernya tidak terjalankan, juga Faikah sudah tahu nih gimana cara menyikapinya. Pendekatan juga masih berlangsung. Tapi balik lagi, kalau misalnya nih, ini bukan doa ya, cuman pertanyaan doang nih. Dan kakak mau mastiin, kalau misalnya ya belum rezekinya Faikah untuk menjadi ketua umum OSIM, gimana sih tanggapan Faikah? Dan kira-kira apa yang bakal Faikah lakukan untuk OSIM Mandua Palembang sebagai seorang anggota, bukan sebagai seorang ketua? Gimana tuh tanggapannya?
Sebenarnya Kak, Faika nggak mau pesimis terlebih dahulu karena kita nggak mau menduga-duga suatu kegagalan untuk suatu keberhasilan. Tetapi di sini karena konteksnya pertanyaan, maka Faika akan menjawab. Jika Faika tidak terpilih menjadi Ketua Umum OSIM MAN 2 Palembang, Faika akan tetap berpartisipasi aktif Kak dan berperan aktif serta juga menyalurkan aspirasi, waktu, ide, dan juga bakat untuk OSIM MAN 2 Palembang. Karena Kak, setiap peran ataupun dalam suatu organisasi itu memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, Faika tetap melaksanakannya dengan ikhlas dan tetap kompeten dalam melaksanakan pengerjaannya. Jadi tetap nggak langsung loyo gitu ya, nggak langsung aduh nggak jadi ketua udahlah gitu, nggak usah ikut campur, nggak gitu dong ya. Enggak, Jadi Kak. tetap harus berperan aktif sebagai apapun jabatan Faikah nanti. Terakhir nih, karena kita udah ngobrol bincang-bincang panjang lebar, udah tahu semua, dan kakak harap teman-teman juga udah pada wah yakin nih 02. Nah tapi Faikah, biar tambah yakin lagi Sobat Mandupa yang lagi nonton, boleh dong dikasih kata-kata atau slogan atau apapun itu deh yang bikin teman-teman semua warga Mandua Palembang tambah yakin lagi, tambah pede lagi Faikah adalah pilihan yang tepat untuk tahun ini. Silahkan. Halo Mandupa People, bersama nomor urut 02, pemimpin dengan aksi nyata, wujudkan perubahan bersama. Nomor urut 02 untuk semua. 02 untuk semua. Itu dia teman-teman. Jadi terima kasih ya Faikah udah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng kakak dan juga Sobat Mandupa yang lagi nonton. Semoga beneran kepilih nih menjadi ketua umum tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Mandupa, itu tadi bincang-bincang kita bersama kandidat Ketua Umum OSIM MAN 2 Palembang masa bakti 2025-2026 nomor urut 02. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube Mandupa Official TV. Dan jangan lupa juga pastikan teman-teman nonton video-video podcast bersama kandidat yang lainnya, karena masa depan OSIM MAN 2 Palembang ada di pilihan kalian. Sekian dari Mufliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.